Komisaris Pelni ajak 7 juta Banser bergerak hancurkan kelompok pengasong agama. Instruksi menyikapi pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kepada yang terhormat 1. Satkorwil Banser se-Indonesia, 2. Satkorcap Banser se-Indonesia, 3. Satkoryon Banser se-Indonesia. Merupakan panggilan terhadap umat Islam untuk beribadah kepada Allah, menganalogikan dengan suara gonggongan anjing yang sebenarnya tidak ada nilai apa-apanya. Gonggongannya ini tidak memiliki nilai, tidak memiliki makna apa-apa bagi kehidupan ini. Jadi instruksi ini diberikan oleh Satkornas Banser kepada seluruh jajaran Banser dari mulai tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai kelurahan. Kalau misalnya mau menganalogikan, jadi sebagai seorang pejabat, misalnya orang yang memiliki tingkat wawasan yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, jabatan kedudukan yang tinggi, harusnya lebih bisa menempatkan sesuatu, menempatkan kata-kata itu sesuai dengan yang sama dengan kata-kata. Pelakunya sudah teridentifikasi, maka jangan lari dan Anda harus mempertanggungjawabkan, ya kan? Kata itu, kita ambil contoh misalnya, suara azan itu adalah panggilan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak menganalogikan dengan suara panggilan beribadah agama-agama yang lain? Kenapa harus dengan binatang, suara binatang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Banser dari Kabupaten Banyumas siap mengawal Gus Yakut dari rongrongan kaum radikalis hadrun yang akan merongrong Gus Yakut. Kami Banser dari Banyumas siap diberangkatkan untuk mengawal Gus Yakut kapanpun juga. Siap? Siap. Siapa kita? Banser. Siapa kita? Banser. Siapa kita? Banser. NKRI. Pancasila. Jaya. RKRI. Hormati. Pancasila. Jaya. Aswaja. Akidah kita. Nusantara. Milik kita. Banser NU. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Menteri Agama itu adalah Menteri semua agama. Tuntutannya kita itu adalah pertama, Bapak Menteri Agama ini segera dicopot. Kenapa? Karena sebagai seorang pejabat harusnya bisa memberikan ketentraman, bisa memberikan ketentraman, bisa memberikan kedamaian, bisa mempersatukan umat. Baik. Sementara pernyataan dari Pak Menteri Agama ini justru akan membangkitkan kemarahan, membangkitkan kebencian di dalam hati, keresahan dan ketakutan di dalam hati sebagian umat. Baik. Berarti dia tidak bisa menjadi penengah di sini. Baik. Dia bisa menciptakan toleransi. Jadi keberadaan beliau pastinya hanya memastikan untuk memberikan kemanfaatan dan kenyamanan untuk umat. Bagaimana sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang menyelenggarakan kegiatan aksi penolakan, kami hanya minta bahwa orang-orang yang mungkin menyaksikan berita secara sepotong-potong, haji secara utuh. Bahwa sekali lagi, Pak Menteri Agama tidak membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Kita tahu beliau adalah putra kiai, putra mahkota kiai, dan yang umat Islam taat pastinya tidak mungkin secara hati nurani atau pribadi yang paling dalam beliau akan menganalogikan azan dengan gonggongan anjing. Nah, ini yang kita ingin jaga, bahwa kami harus mengklarifikasi, memberikan pemahaman, edukasi terhadap masyarakat secara umum, bahwa jangan ke framing, jangan ke bawah narasi oleh kelompok-kelompok yang memang sengaja hanya bikin gaduh di Indonesia. Bahwa sebagai seorang pejabat, tentu beliau memiliki nalar yang cukup tinggi, memiliki pengetahuan, pengalaman yang lebih banyak dari kita. Di sekeliling beliau ada ahli-ahli bahasa. Beliau paham bahasa, harusnya sebagai seorang pejabat dapat mengeluarkan kata-kata yang tidak mengecilkan sebuah kelompok. Kami, kelompok pemuda yang muslim yang cerdas dan pastinya tidak termakan isu hoaks. Dan ini ingin kami pastikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Menteri Agama itu hadir untuk seluruh umat beragama. Itu. Komisaris PT Pelayaran Nasional Dede Budiarto merespon banyaknya bulian dan hinaan kepada Menteri Agama Yakut Khalil Quamas setelah membandingkan suara tua masjid dengan gonggongan anjing.
Dede Budiarto bilang, Yakut selaku ketua Banser, dia memiliki anggota di seluruh Indonesia hampir 7 juta anggota. Dia mengingatkan para anggota Banser agar tetap siap jika dipecundangi oleh kelompok tertentu. Jumlah anggota Gerakan Pemuda, Ansor, dan Banser NU di seluruh Indonesia itu 7 juta. Jangan sampai lengah dipecundangi gerombolan radikal yang jumlahnya cuma sauprit tapi berisik di sosial media, tulisnya. Tak sampai di situ, dia bahkan menyeru para anggota Banser agar bergerak hancurkan kelompok yang ia sebut sebagai kelompok pengasong agama. Selain sebagai Menteri Agama, Yakut Khalil Quamas juga merupakan Ketua Barisan Serbaguna atau Banser Nahdlatul Ulama. Ada beberapa kejadian dugaan penghinaan kepada Yakut di media sosial. Dugaan penghinaan itu terjadi setelah viral komentar Yakut yang membandingkan azan dengan suara anjing. Di Kabupaten Magelang misalnya, seorang warga serumbung didatangi oleh Banser setempat karena diduga menghina Yakut. Warga itu akhirnya meminta maaf. Begitupun di Papua, seorang pria dipaksa meminta maaf dengan tanda tangan bermaterai setelah diduga menghina menak di media sosial.